Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan Spesial Ramadan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. 2 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang lowong akhirnya terisi. Pelantikan Kadis Kesehatan dan Kadis Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Jumat 17 Maret 2023. Dua jabatan pimpinan tinggi Pratama yang lowong akhirnya terisi. Pelantikan Kadis Kesehatan dan Kadis Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau PNM PTSP dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Jumat 17 Maret 2023. Kepala Dinas Kesehatan dijabat oleh Dr. Anang S. Otolua yang sebelumnya adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai. Kepala Dinas PNM PTSP dijabat oleh Daniel Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum. Pelantikan dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821-2-JPT-BKD-SK-Angka Romawi 3-332-2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Hamka menambahkan baik Kepala Dinas PTSP dan Kepala Dinas Kesehatan yang baru saja dilantik, keduanya memiliki tugas yang cukup berat. Kesehatan sangat berkaitan dengan permasalahan stunting, di mana prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 23,8% yang turun dari angka 29% di tahun 2021. Demikian halnya dengan permasalahan investasi yang menurutnya tidak kalah penting. Pejabat yang baru diharapkan mampu memberikan kemudahan berinvestasi. Dengan dilantiknya 2 pejabat tinggi Pratama, masih tersisa 3 jabatan pimpinan tinggi yang lowong di lingkup Pemprov Gorontalo, yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk pengisian jabatan-jabatan tersebut ditambahkan Penjagup masih menunggu tahapan selanjutnya. Selain pelantikan, dalam kesempatan tersebut juga langsung dilaksanakan serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru. Pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama ini harus melalui mekanisme dan tahapan panitia seleksi, juga membutuhkan waktu yang cukup panjang karena di samping harus mendapatkan rekomendasi dari ketua aparatur sipil negara, juga harus mendapatkan rekomendasi dari Pak Menteri Dalam Negeri. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengikuti panen rica dan tomat di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 17 Maret 2023. Di lahan perkebunan, program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNIP ini dilaksanakan tanam bawang yang didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Gorontalo Dian Nugraha. Penjabat Gubernur Gorontalo mengikuti panen rica dan tomat di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 17 Maret 2023. Di lahan perkebunan, program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP ini dilaksanakan juga tanam bawang didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Gorontalo Dian Nugraha. Di lahan seluas sekitar 3 hektar itu terdapat bawang merah, rica, tomat, dan sorghum yang dibudidayakan oleh kelompok tani Angkasa Jaya.
Binaan Bank Indonesia Gorontalo itu menanam secara organik tanpa bahan pestisida sehingga kualitasnya terjaga dengan baik. Penjagob Hamka menyebut aksi tanam dan panen barito semacam ini penting digalakan kepada seluruh masyarakat. Pemprov sejak tahun lalu meluncurkan program Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sandiri atau Germas Batari untuk merangsang minat menanam rica. Lebih dari itu, Batari diharapkan bisa menekan inflasi. Hamka menceritakan bagaimana susahnya menekan inflasi tahun 2022 lalu. Usai dilantik bulan Mei, lonjakan harga rica pada kurun waktu Juni hingga Agustus tembus hingga Rp120.000 per kilogramnya. TPID merekomendasi aksi tanam rica yang ditindaklanjuti dengan surat edaran kepada Bupati, Wali Kota, instansi vertikal hingga ke masyarakat. Untuk itu Hamka mengapresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung program GNPIP dan Germas Batari. Terlebih khusus kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang mendampingi dan membina sejumlah kelompok tani supaya lebih berkembang. Hari ini kita melanjutkan juga menanam sekaligus memetik cabai dan tomat, kemudian kita menanam bawang. Terutama ini adalah satu untuk bisa mulai atau bisa mengantisipasi keperluan rumah tangga yang ada di masyarakat. Dan kedua adalah kita menjaga supaya tingkat inflasi kita terjaga dengan baik. Alhamdulillah sampai dengan saat ini memang masih terkontrol. Oleh sebab itu memang kita menyarankan setiap instansi pemerintah, masyarakat tinggi untuk tetap menanam. Jangan sampai nanti misalnya inflasi sudah terkontrol kemudian kita tidak menanam lagi. Itu harus dimana ingin terus karena permintaan cabai di Gorontalo ini sangat tinggi sekali. Pelaksanaan pasar murah sehari jelang bulan suci Ramadan di Kota Tengah, Kota Gorontalo pada Rabu 22 Maret 2023 diserbu warga. Pembeli yang mayoritas ibu-ibu tidak menyia-nyiakan belanja sembako murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan pasar murah sehari jelang bulan suci Ramadan di Kota Tengah, Kota Gorontalo pada Rabu 22 Maret 2023 diserbu warga. Pembeli yang mayoritas ibu-ibu tidak menyia-nyiakan belanja sembako murah yang digelar oleh Pemprov Gorontalo. Pembeli diberi dua alternatif harga, yakni subsidi pemerintah dan bahan pokok yang dijual dengan harga distributor. Selain untuk memenuhi kebutuhan warga, pasar murah diharapkan bisa menekan inflasi. Atau hari-hari besar keagamaan, pasti barang akan naik. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan operasi pasar. Dan ini yang pertama di tahun 2023 di Desa Pulubala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat terbantu dan dapat melaksanakan bulan suci Ramadan, dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dengan berbelanja yang disubsidi oleh pemerintah. Komoditi yang dijual berupa beras 5 kg dengan harga Rp25.000, minyak goreng Rp10.000 per liter, cabai rawit Rp20.000 per setengah kilogram, bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp10.000 per setengah kilogram. Ada juga telur Rp10.000 per 10 butir dan ikan tuna Rp20.000 per setengah kilogram. Komunitas Warung Kopi Kota Gorontalo menggelar halal bihalal di Warkop Ano pada Sabtu 18 Maret 2023. Halal bihalal yang diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Aziz Ali ini turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Komunitas Warung Kopi Kota Gorontalo menggelar halal bihalal di Warkop Ano pada Sabtu 18 Maret 2023.
Halal bihalal yang diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Aziz Ali turut dihadiri oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Hamka mengatakan Islam mengajarkan umatnya untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Utamanya menjelang masuknya bulan Ramadan diwajibkan untuk saling bermaaf-maafan sebagai syarat diterimanya ibadah puasa. Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, saya pribadi Hamka dan keluarga serta mewakili seluruh Pemprov, pimpinan Pemda seluruh provinsi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian, baik disengaja maupun tidak disengaja, apabila dalam tingkah laku, dalam perilaku kami selama ini dalam memimpin kurang lebih hampir 9 bulan ini terdapat hal-hal yang barangkali kami anggap itu baik menurut kami, tetapi mungkin kurang menurut Bapak Ibu sekalian. Sementara Ustadz Aziz Ali dalam tausiahnya berpesan kepada komunitas Warkop Gorontalo untuk menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Menurutnya hal pertama yang perlu dilakukan menjelang Ramadan adalah meminta dan memberi maaf baik kepada keluarga, teman, tetangga, dan sesama umat Islam. Gorontalo! Gorontalo! Inspektorat Provinsi Gorontalo ketambahan 1 gedung sarana prasarana yang berlokasi tepat di samping gedung utama. Gedung yang dibangun dengan dana hampir 2 miliar rupiah ini diresmikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pada Selasa 14 Maret 2023. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Inspektorat Provinsi Gorontalo ketambahan 1 buah gedung sarana prasarana yang berlokasi tepat di samping gedung utama. Gedung yang dibangun dengan dana hampir 2 miliar rupiah ini diresmikan langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pada Selasa 14 Maret 2023. Dengan adanya gedung baru tersebut yang telah dilengkapi oleh fasilitas, Hamka berharap semoga ini bisa meningkatkan kualitas kinerja dari tenaga kerja inspektorat menjadi lebih baik, bisa lebih semangat dan mampu memberikan yang terbaik untuk Provinsi Gorontalo. Meningkatkan kinerja teman-teman inspektorat, sudah difasilitasi, mudah-mudahan kinerjanya lebih baik lagi. Itu jadi sesuai dengan permintaan, ada take and give. Nah, jadi sudah banyak yang diminta, harus banyak juga yang diberikan. Amin. Di tempat yang sama, Inspektur Provinsi Gorontalo Misranda Nalole menyampaikan, gedung Integras ini terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruangan Irban dan staf, kemudian yang satunya adalah ruang aula. Ruang ini juga bisa menampung kurang lebih 100 orang. Pembangunan gedung integrasi masuk pada anggaran DPA tahun 2022.